Oke, ini kerak ya di daerah atap, suka buat sering kena air hujan, jemur pakaian gitu ya, dak lah ya, dak atap. Nah, problemnya itu kebanyakan tuh di sini nih. Nih ya, kelihatan ya. Nih, kerak nih. Nah, bagaimana cara menghilangkan kerak ini? Saya sekali lagi berpesan, jangan pakai cara instan. Maksud saya begini, instan itu bahan kimia keras, contohnya HCl. Saya tidak menyebut merek ya. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah menjelekkan produk orang. Saya tidak pernah menyebut merek. HCl itu kata umum. Jangan gunakan produk yang mengandung HCl ataupun produk yang dikuas-kuas ya, dikuas-kuas. Saya tidak menyebut merek. Dikuas-kuas. Itu bahan bakunya ABF, amonium bifluoride. Boleh cek di Google. Ketika Anda menggunakan pembersih yang mengandung ABF, sudah pasti lapisan mengkilapnya ini atau lantai ini kan kotor nih. Memang pertama bersih, tapi nanti selanjutnya dia akan terkelupas dengan ABF tadi tuh, yang biasanya pedagang-pedagang yang jualan itu, saya tidak menyebut merek ya, hanya dikuas-kuas, cukup 5 detik gitu biasanya langsung bersih. Sayang, janganlah. Karena apa? Saya sudah puluhan tahun di cleaning dan saya tahu betul bagaimana cara pembersihan yang benar. Jadi ketika nanti menggunakan ABF atau bahan kimia yang keras, lapisannya ini nanti terkelupas. Akibatnya apa? Ketika kena kotoran, keinjek kaki, dia akan berbekas hitam karena pelindungnya nggak ada, gitu loh. Dan itu sama aja begini, sudah dibersihkan, ujung-ujungnya ganti juga, karena kalau sudah terkelupas gitu nggak bisa dipulihkan kembali baru. Itu seringkali pertanyaan yang diajukan ke kami ya, selaku dari produsen atau agen fason. Nggak bisa, harus diganti, dan ingat biaya pergantian itu mahal. Nah, maka dari itu saya akan demokan bagaimana cara membersihkan itu dengan benar dan tidak merusak keramik, granit, tile, apapun namanya itu. Gunakanlah produk yang organik, yang aman ya, jangan cara instan. Pakailah produk yang aman, organik. Komposisi asam organik, surfaktan, izin Kemenkes RI PKD sekian ya. Kebanyakan produk-produk yang sekali lagi saya tidak menyebut merek, yang instan itu tadi, dia tidak ada Kemenkesnya, itu tidak ada izin edarnya. Makanya kalau keramik rusak itu mau nuntut bagaimana bisa ribet lah urusannya. Saya nggak mau memperpanjang hal itu karena beberapa teman-teman saya sampai ada urusan ke pihak berwajib karena rusak semua gitu loh ya. Oke. Ini saya pause sebentar ya, saya mau siapkan dulu alat-alatnya. Ini posisi seperti ini, dan saya tidak mau dan tidak pernah mengedit atau merekayasa.
Oke, sudah siapkan. Fason gelatin ini selain fungsinya untuk membersihkan lantai keramik, granit tile, bisa juga untuk stainless, bisa juga untuk kuningan, bisa juga untuk logam-logam yang lain, karena dia organik gitu, tidak akan merubah warna, tidak mengelupas lapisan glasurnya. Oke lah, nggak usah berpanjang lebar, nanti kepanjangan. Yang penting buktinya dulu aja. Oke, tuang aja. Kalau butuhnya sedikit supaya lebih irit, jadi tuang aja ditutupnya. Tapi kalau butuhnya banyak, ya sediakan wadah yang lebih besar ya. Jadi ini fokusnya ini sampai sini ya, biar nanti kelihatan perbedaannya ya, termasuk nanti keramik ini juga. Ini di tangan aman sekali ya, tidak berbau, tidak berasap, benar-benar organik tuh, tapi daya kekuatannya luar biasa. Pertama, olesin dulu ya. Disarankan kalau andai kata tangannya sensitif, boleh menggunakan toolnya seperti ini ya. Boleh merek lain, saya nggak di-endorse ya, ini merek 3M karena saya pikir ini paling bagus ya, kuat. Saya tidak di-endorse ya, karena saya memilih ini karena memang ini tahan lama dan kuat. Bisa juga ini diratakan pakai ini. Nah, kenapa saya pakai tangan ini? Supaya membuktikan bahwa ini benar-benar aman gitu loh, benar-benar organik. Kalau tidak organik, nggak akan berani. Kenapa? Tangannya pasti luka. Apalagi namanya ABF itu, busuk tangannya. Busuk tuh maksudnya bukan busuk seperti apa ya, luka tangannya, dan itu harus diobatin ke dokter. Kalau enggak berbahaya. Sampai mana? Oh sini ya. Ya sampai situ. Nah, ini berarti saya ngambilnya biar enak itu sampai karena gini, kan setelah dioles gini tidak boleh, karena ini organik ya, tidak instan. Maksudnya gini, biasanya kan pembersih itu begitu dioles langsung sikat, langsung hajar gitu. Karena ini organik tidak seperti itu, harus agak sabar. Yang penting hasilnya bagus, tidak rusak ya kan. Ditunggu kurang lebih 5-10 menit, biarkan dia meresap untuk menghancurkan kotoran dan kerak-kerak ini dengan sistem yang formula yang organik tadi, lembut sekali. Nah, sekalian ini kan kotor nih, sekalian saya bersihkan sampai sini ya, biar karena ini sudutnya sempit ya, ini lah ya, sampai sini nanti bisa ketahuan bedanya. Sampai sini. Tuang aja seperti ini ya, pakai tangan gitu. Sekali lagi saya pakai tangan ini untuk membuktikan bahwa ini benar-benar organik, aman. Kalau memang saya takut tak, jangan-jangan nanti ini, silahkan pakai alat bantu yang lain, silahkan. Tapi saya membuktikan sendiri ini tidak rekayasa,
silakan beli, silakan buktikan. Ya, seperti itu. Jadi nanti setelah 5 menit baru digosok menggunakan kebetulan merek ini 3M atau 3M. Saya tidak endorse karena ini menurut saya paling bagus. Boleh sih sebenarnya merek lain boleh, silakan. Ya. Kenapa pakai ini? Karena ini efektif sekali. Kalau pakai sikat itu ya bisa sih, tapi kurang efektif. Yang paling efektif itu serep ini, bus ini loh, hijau-hijaunya ini loh, green pad ya namanya. Pak, bagaimana kalau cuci piring Pak, yang ada spon kuning-kuningnya ini? Kayak gini contohnya. Ini kalau pakai ini, masalahnya itu bisa-bisa aja, tapi masalahnya boros. Kenapa? Spon kuning-kuningnya ini akan menyerap obatnya gitu loh, jadi boros. Lah bagaimana Pak kalau saya beli yang hijaunya aja ini? Boleh, kalau hijaunya aja ini boleh. Kan ada tuh yang cuma hijaunya. Cuma dia agak susah, nggak ada pegangannya. Mesti beli tebel, beli 4 atau 5 baru bisa ada pegangannya untuk gosok. Ya, sekali lagi, kalau spon yang kuning ini tidak efektif. Kenapa? Nanti begitu buan bersihin, obatnya nyerap ke spon, jadi boros obat dan tidak maksimal gitu loh. Makanya saya sarankan itu udahlah, paling praktis beli ini aja gitu. Ini juga awet kok. Untuk beberapa kali pemakaian juga masih kuat ini gitu loh. Yang penting keramik Anda mengkilap, bagus, bersih, tidak ganti, tidak rusak, tidak kusam. Seperti itu. Ya. Bentar. Tunggu sampai 5 menit. Saya tidak akan potong videonya, nanti dikira diedit. Jadi agak sabar. Karena ini organik. Sebenarnya kalau 5 menit bisa sabar sampai 10 menit lebih bagus. Karena ini lebih bagus. Ya. Jadi 5 sampai 10 menit lah, itu lebih bagus. Itu. Pak, oh iya, sekarang mumpung saya ingat banyak pertanyaan. Pak, kalau saya tuang nih, kan di dak atas itu kan panas Pak, saya tuang tuh langsung kering. Nah, ya dituang lagi gitu loh. Nggak apa-apa, tuang lagi. Jangan sampai kering ya. Kalau panas, posisi panas, ya usahakan kalau bersihin gini ya jangan pas panas-panas tuh ya, biar nggak boros, biar nggak nguap gitu loh maksudnya. Tuang lagi, misalkan langsung keserap Pak, keramiknya itu bentuknya kasar, langsung keserap, atau natnya banyak yang bolong, ya harus dituang lagi gitu loh. Atau kalau enggak, natnya ditambal dulu gitu, baru dibersihin kemudian gitu. Ini aja ya, saya pakai tangan dulu. Saya belum pakai scrub ya, pakai tangan aja ini sekitar baru 3 menit tuh, lihat di sini tuh. Nanti saya zoom pakai blade, rusak apa tidak. Nah, tapi harus kering. Karena kenapa? Biasanya kalau keramik basah itu akan kelihatan bagus gitu ya, mengkilap. Tapi ketika kering akan berbeda. Ketika dia menggunakan bahan kimia yang enggak tepat. Makanya keramik atau granital itu harus hasilnya itu harus kering sempurna, baru bisa dinilai pembersihnya ini benar-benar bagus atau tidak. Itu ketika lantainya itu benar-benar sudah kering. Kalau basah pasti kelihatan kayak disemir,
ya kan, kayak mengkilap gitu karena ada airnya. Saya tidak ini ya, tidak menyebutkan merek ya, cuma saya tahu semua pembersih yang produsen yang bikin pembersih seperti itu, saya tahu semua. Cuma saya tidak pernah menjelekkan dan tidak pernah menyebutkan merek, bahkan nama seseorang tidak pernah. Oke, mungkin akan saya coba ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Ini posisinya agak susah sih soalnya di dalam. Sabar ya, sabar, diulang-ulang, sabar. Jangan instan pengen cepatnya dikuas langsung langsung bersih, itu nggak ada, mustahil. Saya sudah puluhan tahun di dunia cleaning, mustahil. Ya kalaupun ada ya pasti rusak keramiknya. Sebentar, kelihatan nggak sih di kamera? Soalnya ini pas panas sekali. Ini sudah mulai tipis, ya, apalagi yang atas ini. Nah, karena ini kerak tebel, sebenarnya bisa digunakan alat bantu, apa namanya itu jenisnya, pad seperti ini, tapi yang warnanya itu coklat. Ada coklat di online juga banyak, untuk khusus kerak-kerak yang nempel sini. Tapi pakai ini juga bisa, dengan catatan sabar. Nah, setelah itu kita lap, nggak usah dibilas saya dulu, dilap dulu aja biar keraknya itu yang sudah copot nempel. Nah, diulang lagi gitu loh. Kebanyakan customer atau teman-teman itu maunya sekali langsung bersih, begitu nggak bersih langsung langsung dijat bahwa ini pembersihnya jelek gitu. Padahal sebenarnya ini perlu pengulangan. Nanti teman-teman lihatlah hasilnya, luar biasa. Asal sabar gitu loh. Daripada Anda nggak pakai yang instan kuas-kuas itu cepat bersih, tapi Anda nggak tahu efeknya. Jangankan 1-2 bulan, seminggu aja itu udah langsung jebol itu keramik, rusak semua. Kalau diinjak bekas kaki, dipel hitam, jadi kusam. Tinggal diulas saja, ditunggu lagi 5 menit gitu. Nah, sekarang sambil saya bersih yang ini. Kalau ini keraknya tidak tebal, jadi mungkin cukup sekali ditunggu 5-10 menit sudah langsung bersih. Senat-natnya ya, dan natnya tidak tidak copot. Karena ini tidak mengandung HCl. Sebenarnya yang bikin nat copot itu HCl-nya itu. Ya, teman-teman tahulah kalau beli pembersih biasanya di belakang tertulis HCl atau hydrochloric acid berapa persen, 2%. Nah, itu yang menyebabkan nat copot, terus keramik kusam seperti itu. Sekalian yang sini walaupun nggak kelihatan di video, nggak apa-apa. Karena sudutnya sempit, ini tempatnya sempit, hanya setengah meter.
saya nggak bisa ngambil panjang. Oke, karena kita masih membutuhkan untuk bawah ya, bawah ini kita masih membutuhkan untuk dibersihkan. Jangan langsung dibilas dulu, nggak apa-apa, tidak akan merusak kok. Ini didiamkan 1-2 jam aja, lupa bilas, nggak akan merusak ya, karena ini benar-benar organik. Nah, karena kalau ini disiram air dibilas, nanti obat yang di sini akan ke bawah air, kan sayang, percuma, eman-eman gitu ya bahasa Jawanya. Nah, ini cukup dilap pakai yang spons kuningnya aja. Tuh, bisa lihat hasilnya kan. Ini belum saya bilas loh, baru saya lap doang. Bayangin, di tangan aman, tidak berasap, tidak berbau tajam, dan ini satu-satunya di Indonesia fason ini pelopornya. Tuh, nanti akan saya aduh, saya ini bahasa Indonesia saya jelek, akan saya angkat, akan tak beda nih antara yang kotor dengan yang bersih gitu loh. Nanti saya nunggu ini dulu keraknya biar copot. Nah, Pak, kalau ngilangin kerak seperti ini diulang-ulang sampai berapa lama? Ya tergantung, kalau keraknya makin tebal ya bisa 4-5 kali gitu loh. Tapi biasanya sih saran saya hari ini dibersihkan 3 kali, besok dibersihkan lagi 3 kali, sudah pasti copot. Jadi nggak harus sehari gitu loh, mungkin pas waktu senggangnya minggu depan dibersihkan lagi, copot ini kerak, dan hasil keramiknya bagus. Kan lebih baik begitu daripada orang maunya instan kok nggak bersih, maunya cepat langsung bersih, padahal dia nggak tahu, nggak sadar 1 bulan itu keramik udah pasti jebol, lapisannya ini loh jebol. Jadinya kalau diinjek kaki atau dipel hitam-hitam semua, dan itu nggak bisa dibalikin lagi, mesti diganti. Ini tempatnya karena agak susah ya, jadi saya gosoknya ini masih sabar gini gitu loh. Tuh, hilangkan, masih sedikit. Oke, kita ulangi lagi, dilap dulu, jangan dibilas air dulu, hilangin dulu pakai kain supaya kerak-kerak yang sudah copot nempel ke kainnya supaya nggak baret. Saya fokus ke sini dulu aja ya, karena memang ini membutuhkan waktu lama, takutnya durasinya kepanjangan nanti. Tapi intinya semua kerak sampai ke sana bisa dihilangkan dengan sempurna, asal sabar dan ikutin cara yang sudah saya praktekkan ini. Ini cara yang paling benar.
Nah, nggak kelihatan di video, nanti akan saya geser videonya. Ini ada cat tapi tidak saya ilangin semua supaya ada perbedaannya ya. Ini bukan cat biasa, cat apa namanya itu, kayak semacam latex polimer gitu ya, jadi anti cuaca gitu ya. Udah selesai. Sebenarnya kan simple, hanya butuh ketelatenan aja. Nah, Anda lihat ini sudah bersih ini yang bagian sini. Untuk selanjutnya sana ya butuh ketelatenan, ya nggak harus sekaligus, ya mungkin nanti sore lanjutin lagi. Yang penting Anda keramiknya bagus, tidak rusak, tidak ganti, nggak pergantian keramik itu nggak murah loh. Saya sampai kasihan sama beberapa customer, bahkan mereka yang ditipu dengan pembersih ya sebenarnya bukan menipu ya, mungkin kurang pengetahuan aja. Nah, setelah bersih semua kayak gini baru kita siram. Sebenarnya bilasnya juga nggak butuh air banyak-banyak kok, karena ini organik ya. Saya pakai cincin, pakai jam tuh, lihat, nggak apa-apa gitu loh. Jadi sampai kering baru ketahuan bahwa benar-benar mengkilap. Tidak banyak kan, sorry ya sekali lagi, karena saya dapat cerita juga dari customer yang datang ke saya, soalnya mengkilap sekali pak. Saya tanya, itu kering atau basah? Basah. Loh iya pak, kalau basah ya pasti kelihatan mengkilap, namanya keramik itu harus sampai kering pak baru dilihat. Dan lihat keramik itu jangan dari atas, dari samping akan kelihatan itu terkelupas atau tidak. Oke, biar lebih cepat kering saya akan ambil tisu sebentar. Sudah kering ya. Bentar, saya akan ambil kameranya, akan saya jalankan kameranya sehingga bisa kelihatan perbedaannya. Tuh,
sudutnya sempit sekali soalnya. Tuh bayangin sampai sana pembuangan keluar. Lihat perbedaannya tuh ya. Mungkin begini aja biar ya. Dua kotak ini kan tadi dua kotak ini, yang satu frame ini bandingkan dengan yang sana ya. Dan ini sudah kering tuh, batuknya sendiri tuh, ini licin, tidak kusam ya, tidak kusam. Nih tuh kerak yang tadi tuh, ini bener-bener licin ya, tuh bener-bener licin ini. Sebentar ya, sendirian nggak ada yang bantu, ini belum licin. Tuh bener-bener licin dia. Licin. Kelihatan nggak? Ini pantulan, ini saya bleed. Kalau nggak rusak di bleed nggak mungkin mantul. Ini saya matiin, ini saya bleed. Tuh mantul. Tuh kelihatan kan bayangannya, tuh bayangan saya tuh kelihatan walaupun sedikit tuh. Nah ini paling bagus nih dari atas. Tapi itu nah ini loh maksud saya tuh. Bentar saya fokusin. Jadi ini, nah ini loh, ini bukti paling bagus nih tuh. Tangan saya ini kan mantul, ini kan jadi kayak kaca tuh. Ini namanya pembersih yang benar ya. Tuh bisa jelas nggak ya? Saya pikir jelas lah, masa kayak gini kurang jelas. Kalau ini kusem, rusak, mengkilap ya, nggak mungkin mantul begini kayak kaca, nggak mungkin. Anda boleh praktekkan teman-teman. Begitu juga dengan yang keramik-keramik putih seperti ini. Tuh, sampai ini sering buat lewat air hujan aja tuh. Tuh, ini tangan saya ini loh, kelihatan tuh, ini loh mantul. Nah, bayangin yang ini contohnya, mantulnya di mana tuh, kapur semua ini, kerak. Bisa dihilangin dengan yang instan, bisa. Saya jamin 1000% tidak akan mantul dan ini akan jadi kusem. Semakin kusem pelindungnya habis, semakin cepat kotor. Gitu. Tuh. Ya. Jadi kerak yang tersisa di sini caranya sama seperti tadi saya demokan. Sabar aja, diulang 3 kali. Kalau capek besok. Yang penting Anda nggak ganti keramik dan keramiknya tetap baru seperti ini tuh.
ya. Ini tipe granit, ini tipe keramik keramik kamar mandi. Nih, nah ini loh, nih bahkan keramik kamar mandi aja tuh mantul tuh loh, kelihatan ini kering loh tuh ya. Saya hanya kasihan dan sharing gitu loh. Saya udah berpuluh-puluh tahun di dunia cleaning dan saya tahu persis bagaimana obat apa, pembersih apa, saya tahu persis ya, seperti itu. Nah, ini ada kasus yang karena ketidaktahuan tadi, dia beli murah yang dikuas-kuas, hasilnya rusak. Nih contohnya nih, keramik rusak tuh seperti ini. Sebentar, saya ambil lap. Kalau malam tuh kelihatan jelas karena pantulan lampu. Nah ini nih, kelihatan nggak? Nah ini nih. Ini saya maksud. Kalau Anda ya teman-teman beli ABF yang bahan bakunya dikuas-kuas tadi, sekali lagi saya nggak sebut merek karena ABF itu bahan kimia umum bebas dan HCl juga bahan kimia umum, tidak ada patennya. Hasilnya akan seperti ini. Ini mau digosok kayak apapun, mau dibalikin kayak apapun, nggak akan bisa kecuali diganti. Karena apa? Pelindungnya habis. Ini seandainya dibersihkan pakai pembersih fason sekalipun, ya bersih. Tapi besok atau nggak usah besok lah, ada orang lewat aja nginjek, akan coklat kotor lagi gitu loh. Apa enggak kasihan gitu loh, apalagi baru bangun misalkan, baru bangun rumah. Seperti itu ajalah untuk edukasi, dan saya menyarankan sekali bahwa produk Fason itu memang benar-benar bagus. Benar-benar bagus. Ya, seperti itu. Oke. Selamat mencoba. Terima kasih. Ini efek daripada pembersih instan yang dikuas cuma 5 detik katanya bersih mengkilap, tetapi bohong. Hasilnya seperti ini. Sekali lagi, saya tidak pernah menyebut merek dan nama orang.